Untuk mengetahui situasi terkini dari jalannya pendaftaran Pilkada, hari ini kita segera bergabung bersama Rainar Christian dan juru kamera Jeff Anderson. Ya, Rai, informasi terkini sudah berapa Paslon yang mendaftar hingga sore hari ini? Ya, Pak Presiden juga pemirsa, di hari terakhir pendaftaran Pilkada 2020, pihak KPU telah mencatat setidaknya ada sekitar 419 pasangan calon yang telah melakukan pendaftaran per pukul 12.00 WIB siang tadi. Adapun pihak KPU mencatat di hari terakhir, yaitu di 6 September 2020, ada sekitar 419 pasangan calon yang telah mendaftar di berbagai tempat dan juga di berbagai tingkat, yaitu tingkat 1, yaitu di tingkat provinsi, dan juga tingkat 2, yaitu di kabupaten kota. Untuk tingkat 1 sendiri, yaitu tingkat provinsi, sudah ada 13 bakal pasangan calon yang telah mendaftar, yang tersebar di 6 provinsi, di mana seperti di Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Selatan, dan juga Sulawesi Tenggara. Adapun di tingkat 2 ada sekitar 348 yang telah mendaftar yang tersebar di 75 kabupaten. Adapun untuk tingkat 2 kota sudah ada sekitar 58 calon yang tersebar di 29 kota, dan jumlah ini masih bisa terus bertambah, di mana di hari terakhir pendaftaran Pilkada 2020 KPU memperpanjang hingga pukul 24.00 nanti, yang nanti pada pukul tersebut ditutup pendaftaran dan para pasangan calon tidak diperkenankan lagi untuk melakukan pendaftaran. Meskipun begitu, Komisioner KPU Hashim Asyari mengatakan masih ada beberapa daerah seperti di beberapa kabupaten kota di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah yang masih memiliki satu pasangan calon saja, dan membuat hal tersebut KPU harus memperpanjang lagi masa sosialisasi dan juga masa pendaftaran selama 3 hari, lalu masa pendaftaran selama 3 hari. Bila masih ditemuinya satu pasangan calon saja, KPU nanti akan tetap melanjutkan Pilkada 2020 dengan melanjutkan ke pengumuman calon dan juga verifikasi kesehatan hingga pada 9 Desember 2020 nanti akan dilakukan pemilihan. Adapun hari ini adalah hari terakhir pendaftaran calon yang terjadi di KPU tingkat daerah, yaitu tingkat 2 dan juga tingkat 1, dan nantinya di minggu depan akan dilakukan verifikasi calon, dan pada minggu berikutnya akan dilakukan pengumuman siapa-siapa saja bakal pasangan calon yang akan diresmikan untuk ikut sebagai calon yang akan berkontestasi pada Pilkada 2020 pada 9 Desember 2020 nanti. Patricia. Ya, Rai, kemudian apa evaluasi KPU terhadap jalannya pendaftaran Pilkada dalam 3 hari ini? Ya, dari pelaksanaan selama 3 hari, pihak KPU dan juga Bawaslu telah menerima berbagai laporan terkait utamanya soal pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh bakal pasangan calon, yaitu seperti melakukan arak-arakan ataupun membawa massa saat melakukan pendaftaran di KPU daerah. Pihak Bawaslu sendiri mencatat setidaknya ada 102 bakal pasangan calon yang membawa arak-arakan yang melebihi kapasitas ataupun yang ditentukan oleh pihak KPU, dan juga pihak Bawaslu juga mencatat ada setidaknya 10 orang bakal pasangan calon yang tidak menyerahkan hasil swabnya. Meskipun begitu, pihak KPU tetap akan melakukan ataupun melanjutkan verifikasi berkas meskipun hal tersebut telah terjadi, di mana sesuai dengan instruksi Presiden juga PKPU, bila mana bakal pasangan calon melakukan pelanggaran protokol kesehatan ataupun tidak membawa hasil swab, verifikasi berkas tetap akan dilakukan. Adapun terkait sanksi, pihak Bawaslu mengatakan akan memberikan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku, seperti Undang-Undang Karantina Kesehatan, di mana dikarenakan di Undang-Undang Pemilu sendiri tidak diatur bagaimana pelanggaran terkait protokol kesehatan tersebut. Maka itu pihak Bawaslu dan juga KPU nanti akan berkaca pada Undang-Undang Karantina Kesehatan dan juga Inpres nomor 12 tahun 2020 yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait sanksi pelanggaran protokol kesehatan. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memang sudah mewanti agar para pasangan calon ini tidak melakukan ataupun membawa konvoi saat melakukan pendaftaran ataupun saat melakukan kampanye, agar klaster penyebaran COVID-19 di masa Pilkada 2020 tidak terjadi. Patricia. Baik, Rainar, terima kasih atas laporannya. Pemirsa, demikian tadi Rainar Christian dan juru kamera Jeff Anderson yang melaporkan langsung dari kantor KPU Jakarta.